bersatunya beberapa kekuatan partai politik gitu. Tapi saya sendiri berangkatnya dari mereka ini kan semua teman-teman ya Pak. Teman-teman yang secara pribadi, secara kelompok kecil itu sebenarnya mereka tadi mengendorse saya gitu ya. Mengendorse saya, jadi itu yang mendasari saya bahwa sebenarnya ini potensi yang harus digalang, bahwa kita kalau lebih dengan kebersamaan, lebih dengan keberagaman ini bisa kita manfaatkan, kita lebih mudah melangkah ke depannya. Sebenarnya itu Pak, tidak semata-mata sisi politis bahwa ini koalisi untuk menang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pemalang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh, yaitu Pak Anom Widiantoro. Apa kabar Pak Anom? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Salam sehat selalu. Oke. Sebelum diteruskan mungkin posisinya agak ke kiri sedikit Pak. Agak ya. Oke. Nah, lebih bagus tuh. Oke. Ya. Baik. Pak Anom mungkin bisa mulai dengan cerita secara singkat mengenai perjalanan karir Bapak ya, baik di bidang profesi maupun di bidang bisnis sampai saat ini. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Salam perkenalan juga dari saya. Saya kebetulan bertugas di salah satu BUMN karya Pak, PT Wika. Gitu. Dan saat ini saya ditugaskan di salah satu anak usahanya PT Wika yang bergerak di bisnis perhotelan dalam rangka holding hotel pada saat itu. Jadi saya kebetulan diamanatkan atas 11 hotel yang diambil oleh Wika dalam kondisi pasca COVID. Kondisinya sangat berat, baik kondisi propertinya dan lain-lain. Dan alhamdulillah dalam waktu ini hampir 3 tahun kita bisa sukses recovery dari kondisi minus menjadi surplus laba. Demikian Pak Bambang. Bapak sebagai apa Pak? Direksi atau apa? Saya di sana kebetulan sebagai Direktur Keuangan, Human Resource, dan Manajemen Risiko, Pak. Nah, kalau di Pemalang sendiri, saya kebetulan dulu ditempatkan oleh Wijaya Karya di Semarang, dari sebelumnya dari Padang, Medan, Pekanbaru, terus masuk ke Bandung, dari Bandung pindah ke Semarang, Surabaya. Nah, pada saat di Semarang saya mulai membuka usaha dulu, sederhananya warung kopi lah Pak ya, karena dulu belum ada pesaing-pesaing, tapi alhamdulillah bisa menjadi ikonnya anak muda untuk bermusik, berkarya di sana gitu. Dari 2014 saya di sana membuka usaha itu Pak, warung kopi Pak, sampai saat ini. Baik. Nah, Pak Anom berkarir lama di bidang swasta, di bisnis di BUMN, kemudian berusaha sendiri. Nah, sekarang memutuskan
masuk di bidang politik dan ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang. Nah, mungkin bisa dijelaskan langkah ini. Ya, kebetulan saya mengikuti terus perkembangan bisnis di Pemalang ya, yang relatif stagnan, bahkan kondisi belakangan ini lebih turun. Kami yang sebagai pelaku lah, sebagai pelaku di Pemalang bisa merasakan, apalagi dulu bisa kita bandingkan sebelum COVID, terus kemudian pada masa COVID dan sekarang pasca COVID gitu ya. Ternyata kita di masa COVID itu kita berusaha untuk survive gitu. Tapi ternyata di pasca COVID ini kita malah semakin berat karena perekonomian kok saya lihat perputaran uang bisa dikatakan malah mandek gitu ya. Karena pada saat sebelum COVID kami bisa merasakan lah ada sedikit spending lah dari pemerintahan dan lain-lain sehingga kehidupan perekonomian itu relatif hidup gitu ya. Dan hangat suasana gitu. Tapi setelah COVID sepi, sangat-sangat sepi, bahkan kita cenderung tutup. Alhamdulillahnya saya berusaha untuk tidak tutup karena pada saat itu saya berpikir ini kalau wake up dalam kondisi kita mati lebih sulit daripada kita pingsan seperti itu gitu Pak Bambang. Jadi pada saat itu kita coba untuk tetap survive dengan teman-teman mempelajari POS dan lain-lain seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita bisa bertahan di tengah COVID sehingga pada saat pasca COVID kita momennya tidak terlalu berat untuk bangkit gitu. Tidak setupnya tidak terlalu berat. Itu yang saya rasakan itu Pak, perputaran uangnya semakin sulit dan regulasinya tidak jelas sehingga kalau kami merasakan kalau sudah ketemu dengan persaingan kan para pelaku bisnisnya paling paling ngeri-ngeri sedap ya. Nah ini kalau nggak ada regulasi yang mengatur dan lain-lain, ini kita semakin semakin tidak tahu arahnya kita mau kemana gitu. Seperti itu Pak. Iya Pak Bambang. Nah, lalu apa hubungannya dengan terjun di politik dan mencalonkan sebagai bupati? Ya, sebenarnya karena kami ini pelaku usaha dan banyak teman-teman pelanggan-pelanggan dan lain-lain yang mereka yang mengendorse dan memberikan semangat Pak Bambang bahwa Pemalang butuh butuh figur seperti saya begitu. Kebetulan saya selama ini juga membina anak-anak muda beberapa komunitas ya nothing tulus lah untuk Pemalang lebih ramai, lebih hidup dan lain-lain. Nah, itu mungkin teman-teman mengendorse saya dengan melihat sisi 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 hal tersebut gitu ya. Ya, ini yang sampai dengan beberapa waktu lalu saya sendiri juga belum terlalu antusias, tapi ternyata memang kita memang perlu perlu bergerak cepat, bangun lebih cepat juga kalau kalau seperti ini terus kita kerepotan juga pelaku usaha ini. Seperti itu Pak Bambang. Baik. Nah, ini yang menarik itu karena Pak Anom ini mendaftar di beberapa partai sekaligus. Nah, ini kalau semua menerima, apakah itu akan menjadi koalisi yang cukup besar untuk mengusung Pak Anom? Iya, ya. Kalau dalam konteks politik mungkin dikatakan sebagai koalisi ya Pak Bambang ya, koalisi dalam artian bersatunya beberapa kekuatan partai politik gitu. Tapi saya sendiri berangkatnya dari mereka ini kan semua teman-teman ya Pak. Teman-teman yang secara pribadi, secara kelompok kecil itu sebenarnya mereka tadi mengendorse saya gitu ya. Mengendorse saya jadi itu yang mendasari saya bahwa sebenarnya ini potensi yang harus digalang bahwa kita kalau lebih dengan kebersamaan, lebih dengan keberagaman ini bisa kita manfaatkan, kita lebih mudah melangkah ke depannya. Sebenarnya itu Pak, tidak semata-mata sisi politis bahwa ini koalisi untuk menang gitu ya. Tidak mata-mata itu gitu, tapi ke depannya kita ingin lebih mudah bersama-sama kita berjalan. Visinya sebenarnya sama, cuman mungkin startingnya dari rumah yang berbeda-beda,
ada yang dari Randu Dongkal, ada yang dari Petarukan, ada yang dari Comal. Nah, ini kan sebenarnya sama, mau ke alun-alun semua ya. Nah, kalau kalau semua bareng-bareng mungkin kita bisa lebih mudah sampai di alun-alun dengan guyup, seru kan gitu, Pak, membangun Pemalang. Itu sih kira-kira, Pak. Nah, Pak Anam sendiri mendapat surat penugasan dari DPP Partai Golkar. Mungkin bisa diceritakan dan apa misi yang diamanatkan dari DPP Partai Golkar. Saya sendiri juga mendapatkan amanat tersebut. Sebenarnya bukan amanat ya, bisa dikatakan kalau bunyi suratnya sprint ya Pak Bambang ya, surat perintah ya. Mungkin Pak Bambang lebih paham di keorganisasian Golkar. Sprint di mana di situ salah satunya mensukseskan panca sukses Golkar seperti itu. Nah, dari pilek sampai pilkada nanti. Nah, itu yang menjadi penugasan itu di situ, Pak. Penugasan-penugasan yang sudah kita lalui kan dari pilpres, pilek dan lain-lain sampai mungkin nanti pilkada. Ini yang menjadi surat isi dari surat perintahnya Golkar tersebut. Ya. Nah, Bapak mungkin sekarang sudah mulai bermunculan. Nah, menurut perkiraan atau apa yang sudah bisa dilihat sekarang, itu siapa saja sebenarnya yang sekarang sudah mulai muncul untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang, Pak Ano? Ya, kalau kemarin kebetulan saya ikut acara halal bihalal di beberapa partai lain yang ada di Pemalang. Ya, dinamikanya baik ya Pak. Artinya tokoh-tokoh banyak yang muncul, yang muda gitu. Dan mengklaim sebagai putra asli daerah Pemalang seperti itu. Ya, semua bagi saya punya nilai positif ya. Bagian dari demokrasi yang memang berjalan gitu ya. Nanti kembali kepada partai yang melakukan verifikasi, kemudian juga masyarakat yang mungkin harapannya lebih lebih cerdas lah dalam memilih dengan mempelajari profil dan lain-lain seperti itu ya. Tidak terlalu pragmatis sekali, tapi ada sisi pembelajarannya mempelajari profil itu ya. Ya itulah bagian atau dinamikanya harus kita lalui semua sebagai bakal calon ya Pak, seperti itu. Ya, Pak Anam tadi mengatakan bahwa apa ya, dinamika perekonomian di Pemalang cenderung stagnan bahkan mungkin melambat atau menurun. Jadi kira-kira siapapun bupatinya, apa tantangannya ke depan? Ya, kalau saya yang jelas pasti berangkatnya semua dari infrastruktur nih Pak. Infrastruktur pasti. Dan kita prioritaskan di titik-titik mana sebenarnya eh, uang itu kan sebenarnya harus berputar ya. Uang itu harus berputar dan tidak mengendap, apakah itu di perbankan akan menjadi beban juga buat perbankan, apakah di koperasi akan menjadi beban juga bagi koperasi. Nah, kalau pelaku-pelaku usaha tidak mempunyai akses ke dana, ini repot. Nah, dana sendiri kan juga kita harus 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 identifikasi dari mana sebenarnya Pemalang ini selain PAD gitu. Kalau kami lihat kan juga sebenarnya banyak dari teman-teman yang bekerja di luar Pemalang, berarti kan akses mereka masuk ke Pemalang harus dipermudah, dipercepat sehingga eh, potensi mereka yang memiliki pendapatan di luar Pemalang tapi bisa spend di Pemalang ini kan harus kita kita identifikasi benar-benar ini. Karena kalau kita mengandalkan PAD, semua masyarakat tahu kita sangat terbatas dan kita lihat lagi potensi-potensi yang tadi bisa ada di Pemalang, kita kita scanning lagi dan kita perbaiki infrastrukturnya di sana, Pak. Apakah itu yang sifatnya ekspor dan lain-lain kalau yang skala besar atau mungkin yang sederhananya yang tadi yang teman-teman atau warga Pemalang bekerja di luar kota dan kita harapkan mereka bisa spendingnya di Pemalang tidak tidak di luar kota Pemalang. Itu kira-kira Pak Bambang.
Iya, baik. Saya kira menarik. Bagaimana menarik warga Pemalang yang mempunyai income cukup besar di luar Pemalang dan bisa membelanjakan di Pemalang. Kalau menurut Pak Anom, apa saja yang diidentifikasi ini orang-orang Pemalang ini ada di mana itu? Ya, ya, ya mungkin seperti kalau pelajar kan jelas sudah tidak mungkin di Pemalang. Teman-teman kita, anak-anak kita begitu lulus SMA sudah bisa kita pastikan keluar Pemalang seperti itu. Nah, kemudian eh, kita juga harus masuk juga tadi ke pendidikan yang kira-kira mungkin kalau skala universitas mungkin kita belum kalah populer lah. Mungkin kita masuk yang sifatnya kejuruan dan saya perhatikan MTS di Pemalang dan lain-lain ini kan juga unggulan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus harus kita identifikasi tadi, Pak. Gitu. Di sisi pendidikan, kemudian di sektor-sektor yang lain, di pertanian, bagaimana kita memperbaiki infrastruktur pasar, gitu, sehingga pasar itu tidak terlalu kesan tradisional sekali, tapi bisa menjadi uh, sumber bagi daerah lain bahwa di Pemalang ada uh, sumber pertanian yang sangat baik dengan pengelolaan pasca panen yang baik dan akan memberikan kenyamanan untuk belanja dan otomatis uang berputar di Pemalang. Seperti itulah Pak, hal-hal sederhana yang sifatnya di lapangan kita harus perbaiki nih. Oke. Kalau ekspor, Pak, apa potensi ekspor dari Pemalang? Eh, Contoh kemarin ekspor dari Pemalang itu kan udang faname ya, udang faname itu kan udang faname kemudian perikanan seperti itu. Hanya memang eh, selalu prosesnya berangkat ke Jakarta, gitu. Tidak ada nilai tambah yang mulai kita harus identifikasi lagi. Saya sudah ketemu beberapa pelaku gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu. Mereka sudah sampaikan dan lain-lain. Ya mudah-mudahan itu bisa bisa dikerjasamakan atau bisa menjadi menjadi apa ya lahan atau bidang bisnis dari mereka swasta ataupun di BUMD seperti itu. Prinsipnya sih yang penting uangnya bisa berputar di Pemalang sehingga velocity ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sih itu, Pak. Kalau industri, Pak, apa yang bisa berkembang di Pemalang? Dulu pernah ada pabrik tekstil, tapi sudah lama sekali. Kemudian ada pabrik bulu mata atau apa? Kalau yang lain apa, Pak, yang di Pemalang? Ya, ya, ya. Kalau di daerah eh, selatan ya cenderung ke selatan, memang kita pengennya industrinya yang sifatnya tadi Pak pengelolaan pengelolaan sumber daya pertanian ya. Mungkin nanti kita akan pastikan bahwa mereka pelaku-pelaku itu tidak hanya membeli sumber dayanya, tapi bisa membuka dengan prasyarat mereka bisa memberikan UMK yang lebih tinggi dibandingkan UMK sekarang. Gitu. Jadi mereka membuka usaha sudah punya guidance standar bahwa kita beri kemudahan, tapi UMK yang mereka bisa hasilkan lebih tinggi dari kondisi sekarang. Seperti itu. Nah, kalau membuat kawasan industri kan memang industri ini menjadi penggerak ekonomi karena multipliernya lebih besar dibandingkan sektor lain. Tinggal kita menata industri macam apa, sejenis apa gitu. Seperti itu, Pak. Jadi tidak tidak melulu industri yang kesannya terlalu terlalu industrialis ya, industrialis, terlalu machinery, tapi memang yang cocok dengan uh, culture-nya Pemalang, sumber dayanya Pemalang, dan memang SDM-nya bisa 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 masuk di bisnis tersebut, masuk artinya memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut sehingga mereka juga bisa mendapatkan income dengan UMK yang lebih lebih baik dibandingkan saat ini. Pak Anom, banyak yang mengatakan bahwa pemilu ya, pileg sampai Yeah. pilkada itu semakin pragmatis. Nah, saya tidak tahu nanti di Pemalang seperti apa. Tapi kalau menurut Pak Anom sendiri, kira-kira seperti apa ini nanti pilkada
khususnya di Pemalang. Nggih, leres Pak Bambang, kalau kalau kita masuk ke teman-teman gitu bicaranya juga sudah pragmatis sekali ya, pragmatis sekali. Tapi saya tidak berpikir untuk menang ataupun kalah dalam kondisi pragmatis. Minimal ada sebuah pembelajaran lah di proses yang kita lalui sebagai demokratisasi ini. Memang kalau yang menang memang terlalu pragmatis, ya minimal saya yang kalah, saya bisa memberikan pembelajaran gitu kan Pak. Kalau yang menang saya berarti masyarakat mungkin sudah mempunyai kriteria lain yang tidak terlalu pragmatis untuk memberikan harapan harapan mereka lah Pemalang lebih baik di kami gitu Pak kira-kira. Tapi kalau kami harus kalah secara pragmatis, ya minimal kami bisa memberikan pembelajaran bahwa konten-konten yang kami sampaikan, kemudian visi-visi yang kami sampaikan itu lebih membumi lah, lebih mudah dieksekusi dan lain-lain, tidak melulu pragmatis seperti itu sih Pak Bambang. Ya, baik. Nah, sekarang seandainya ya nanti semua berjalan lancar, Pak Anom terpilih sebagai bupati, untuk gambaran yang lebih gampang untuk masyarakat, itu apa saja yang akan Bapak kerjakan? Yang jelas penataan lingkungan ya Pak. Penataan lingkungan ini penting, bahkan sangat penting supaya tidak menjadi model-model kota di Pemalang lah nanti ke depannya munculnya masyarakat miskin perkotaan gitu Pak. Nah ini yang kita coba tata lagi, kira-kira mudah-mudahan ini bisa bisa lebih membawa gairah di masyarakat, membuat lingkungannya lebih baik, lebih menarik, lebih bersih dan ini sangat berat ini karena culture-nya saya perhatikan di Pemalang ini untuk resik bersih ini memerlukan effort yang luar biasa gitu ya. Seperti itu. Nah, penataan lingkungan kemudian eh, kalau sudah bersama-sama kita menata lingkungan kita, ya kita akan lebih lebih menggunakan dana-dana yang potensial untuk secara bersama-sama mengelola lingkungan nih, Pak. Sehingga tata kelolanya, tata tata apa ya, tata letaknya dan lain ini lebih 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 baik, lebih bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat gitu ya. Nah, salah satunya kan kalau saat ini orang bisa berusaha dimanapun, di sudut kota manapun bisa gitu ya. Ini kan tapi efeknya kita mungkin menjadi tidak tertata dengan baik dan income bagi masyarakat pun akan standar segitu-segitu saja gitu. Nah, mudah-mudahan dengan penataan lingkungan ini lebih lebih membuat pendapatan meningkat. Istilahnya kenapa harus ada Car Free Day setiap minggu? Kalau Car Free Day bisa setiap hari di zona tertentu, mungkin contohnya itu bisa lebih lebih multiplier buat masyarakat seperti itu, Pak. Iya, baik. Nah, Pemalang ini kelihatannya selain pertanian ya, ada industri apa, UMKM tenun misalnya, tapi juga eh, nelayan, Pak. Perikanan ini juga kelihatannya cukup potensial. Nah, apa yang dilihat oleh Pak Anom? Betul, betul. Betul, Bambang. Ini perikanan sangat-sangat potensial sekali. Cuman memang pelabuhan perikanan kita belum cukup memadai ya, seperti itu. Kembali lagi nanti pengelolaan pasca penangkapannya, kemudian di lelangnya dan lain-lain, ini masih terlalu tradisional yang kalau saya perhatikan di Asem Doyong dan lain-lain ini masih masih terlalu konvensional yang perlu kita benahi lagi sehingga eh, tadi kalau dengan pengelolaan yang baik, tata letak yang baik, mudah-mudahan bisa memberikan value added buat komoditinya sendiri, Pak. Itu yang kami harapkan. Eh, Efeknya nanti kan akan berantai ya, spendingnya mereka tidak hanya berhenti di situ, tapi nanti ke sektor-sektor yang lainnya. Jadi perikanan ini memang kita kita pastikan dulu pelabuhannya dan juga pelelangannya terkelola dengan baik nih Pak. Jetinya dan lain kita nanti kita kita buatkan yang lebih safety lah seperti itu. Iya, baik. Terakhir Pak Anom,
Nggih. Apa saran dan harapan Bapak pada masyarakat Pemalang di dalam menyongsong pilkada ini, menjalani pilkada ini supaya nanti bisa terpilih figur yang benar-benar bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang tadi sudah Pak Anam kemukakan. Ya, harapan saya mungkin kalau dikatakan sebagai pemilih cerdas, ya pasti teman-teman sudah berusaha untuk memilih dengan rasional ya. Cuman saya berharap teman-teman ini bisa memilih juga dengan hati ini Pak. Itu sama juga kami jika terpilih pun juga kami mendasarkannya pada hati nurani itu ya. Gitu. Nah, jadi harapan mereka juga bisa memilih dengan hati nuraninya, membawa Pemalang lebih baik gitu Pak. Jadi keyakinan di situ yang kita sama-sama antara pemilih dan dipilih meletakkan semua itu dengan niat hati yang baik menjadikan Pemalang juga lebih baik untuk kita semua warganya Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Anom Budiantoro, tokoh bisnis di Pemalang yang mempersiapkan diri untuk ikut berkompetisi di dalam pemilihan Bupati Pemalang. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan Amin. masyarakat mendapatkan pilihan yang terbaik. Amin. Sekali Amin. lagi sukses Pak Anom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Matur nuwun Pak Bambang atas kesempatan pagi ini Pak Bambang. Sami-sami.